Sebelum kita lebih jauh bersama Mak Tong Kemengkudun di kearifan lokal Minangkabau ini, kami sapa dulu kehadiran beliau yang sudah terhubung dengan perempat dari Padang melalui link Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana audionya, Bung Adit? Bagus, Mak. Alhamdulillah. Oke. Baik. Kalau saya sendiri gimana, Mak? Ya, cukup bagus, Bagus, Mak cukup ya. terang. Oke. Baik, Mak, pagi ini kita akan bicara tentang gelar adat nih, Mak ya. Gelar adat Minangkabau. Gelar adat. Jadi kearifan dalam fungsi dan peran gelar adat Minangkabau. Nah, ini kan belakangan agak apa juga, Mak ya? Agak santer juga diperbincangkan Iya. persoalan gelar adat ini ya. Nah, biar kita juga bisa uh, memberikan edukasi melalui perempat ini, kita coba bahas juga masalah gelar adat ini, Mak Tuanku. Baik, Mak. Mengawali perbincangan kita ini, ada baiknya Mama sampaikan dulu nih pengantar diskusi kita tentang gelar adat ini. Silakan, Mak Tangku. Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi dan sanak pendengar Surau Kearifan Lokal Minangkabau RI Perempat Padang. Eh, Gelar atau gala di Minangkabau itu tumbuh dalam dua sudut pandang. Yang pertama, gelar atau gala yang dilekatkan atau disandangkan atau bahkan dipikulkan kepada seseorang oleh masyarakat. Masyarakat itu bisa dalam skala kaum, dalam skala komunitas, atau dalam skala nagari. Nah, ada dua kelompok gala atau gelar di masyarakat Minangkabau itu. Yang pertama gelar adat. Nah, gelar adat itu nanti terbagi lagi tiga. Ada gala mudo, ada gala sako, ada gala sang sako. Tetapi yang tidak kalah banyak dan tidak kalah berpengaruh di masyarakat adalah gelar yang langsung dari masyarakat. Nah, kita perlu bahas ini karena ada saatnya gelar dari masyarakat atau gala yang diagih di orang banyak itu bisa mengalahkan gelar adat sekalipun. Ada banyak tokoh yang gelar dari masyarakat bukan gelar adat tapi sangat dikenal dan mengalahkan gelar adat yang disandangnya. Mungkin kita ambil contoh sementara, seorang Hamka itu bergelar sebenarnya secara adat Datuk Indomo. Tapi orang tidak mengenal Hamka sebagai Datuk Indomo, tapi dia lebih dipandang sebagai Buya. Nah, Buya adalah contoh gelar di masyarakat. Jadi ada gelar di Galanggang, ada gelar di Surau, ada gelar di Lapau, dan ada gala di Labuh namanya. Nah, sering gelar adat yang tiga tadi, gala mudo, gala sako, gala sang sako, itu kemudian menjadi gala di Galanggang, menjadi gala di Surau, menjadi gala di Lapau, menjadi gala di Labuh. Tapi sebaliknya, ada saatnya gala yang dari masyarakat, yang di Galanggang, yang di Surau, yang di Lapau, yang di Labuh itu mengalahkan gala adat yang tiga tadi. Kita mengenal seorang Bung Hatta, proklamator kita. Beliau itu bergelar adat, Datuk Bapak Yuang Ameh. Tapi orang tidak pernah memanggil beliau Pak Datuk, beliau lebih sering dipanggil dengan kata Bung atau Pak Hatta. Nah, ini contoh bahwa gelar dari masyarakat Minangkabau itu ada yang gelar adat yang terpakai, ada gelar adat yang tidak terpakai. Banyak tokoh-tokoh adat kita yang gelar adatnya itu tidak dipakai di berbagai tempat, di kantornya, di pasar, di labuh. Bahkan yang sudah diberi sang sako tingkat nasional sekalipun tidak lagi dikenal gelar itu. Berapa banyak tokoh sampai presiden sekalipun dibeli gelar adat, gelar sang sako, kita tidak tahu lagi dan tidak pernah menyapanya dengan gelar adat itu. Yang dikenal adalah gelar dari masyarakat saja. Nah,
Hari ini kita akan bahas tentang gala di Minangkabau dan kearifannya. Ada gala adat yang punya kearifan, di sana ada fungsi, ada struktur, ada jabatan, ada pangkat. Sebaliknya gala di masyarakat ada tentang profesi, ada kehormatan, dan ada yang agak miring, gala cimeeh atau gala bagarah. Nah, semua itu tetap jadi gala di tengah masyarakat dan dikenal, dipakai sehari-hari. Ada gala Ma'utiyah, Ma'uniang, Ma'anjang. Itu bahkan lebih kuat perannya di tengah masyarakat ketika dipakai dibanding gelar adat yang disandangnya. Jadi kita harus adil dalam bersikap. Mm-mm. Gala adalah sebuah simbol status, sebuah identitas, sebuah penilaian masyarakat yang dilekatkan atau disandangkan kepada seseorang. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih arif bahwa gelar atau gala itu sangat ditentukan terpakai atau tidaknya dengan identitas orang yang memakainya. Apakah akan terpakai dia sebagai tokoh adat atau hanya terpakai sebagai orang yang jadi bahan cemoohan. Begitu Bung Adit, sekarang Ya, komentar. baik. Terima kasih, Mak, untuk pengantarnya. Dan, Mak, saya jadi kepikiran begini, Mak. Eh, Seperti yang bilang tadi bahwa ternyata banyak juga jenis-jenis gelar di Minangkabau ini, Mak ya, atau yang Betul, dikenal istilah gala. Ada gala adat, ada gala mudo kalau nggak salah juga, Mak ya. betul, Nah, ketika dia sudah berkeluarga, kemudian juga ada gala di Lapau, gala di Galanggang dan sebagainya. Nah, iya, eh, kemudian juga ada seperti yang Mak uraikan tadi, ada yang lebih melekat pada dirinya. Apakah itu berdasarkan fungsinya, apakah itu identitasnya dan sebagainya. Ya, maksud saya terkadang gelar yang berhubungan dengan eh, fungsinya seperti Buya tadi umpamanya gitu ya, Mbak ya. betul, Itu lebih apa? Lebih melekat ketimbang perannya dalam adat sebagai betul. datuakah sebagai penghulu dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pikiran sebelum kita lebih jauh, Mbak, tentang bagaimana gala itu. Kenapa sih orang Minang itu begitu eh, antusias dengan gala-gala atau dengan gelar seperti itu, Mbak? Bahkan ketika ada di pepatahnya nggak salah, ketek banamu gadang bagala, kayak itu ya, Mbak Bela. ya. Nah, hal ini barangkali juga yang memunculkan akhirnya gala dengan berbagai jenis gelar-gelar tersebut. Sebelum kita jauh, Mbak, kenapa orang Minang begitu peduli, begitu eh, apa ya, katakanlah begitu respon, respect terhadap gala-gala atau gelar yang Signifikan. yang signifikan, Mbak. Kenapa, Mbak? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Bung Adit. Hmm. Eh, Barangkali masyarakat yang paling kaya dengan gala, dengan gelar itu adalah orang Minang. Hmm. Tempat tumbuhnya banyak, bukan hanya di peristiwa adat atau di Galanggang Ale, Hmm. tapi juga di semua tempat, di Surau, di Lapau, di Labuh, di Galanggang, tumbuh gelar. Hmm. Kenapa orang Minang suka atau bahkan signifikan sekali memperebutkan gala itu? Hmm. Hmm. Ya. Gala sejatinya adalah simbol dari status seseorang, Hmm. pengakuan masyarakat terhadap seseorang, Validasi, Mbak ya, kalau bahasa sekarang, Mbak validasi. ya. Hmm. Ketika masyarakat menilai dia pantas diberi gelar datuk, dia akan diberi simbol status datuk. Hmm. Ketika Ya. dia dinilai masyarakat pantas menyandang gelar buya, dia akan disandangkan gelar buya. Ada gelar-gelar yang sudah hilang ya, misalnya Syekh. Ya. Hmm. Dulu di abad 18-19 itu Hmm. di Minangkabau banyak Syekh. Syekh Hmm. itu dari bahasa Arab
sama dengan profesor kira-kira kalau sekarang. Di Mesir sekarang eh, masih dipakai syekh itu sebagai panggilan terhadap profesor. Minangkabau pernah punya banyak syekh dulu. Mm-mm. Syekh itu Iya. gelar bagi seorang ulama yang mempunyai pesantren, mempunyai surau, yang punya banyak murid. Kita Hmm. banyak kenal gelar Syekh yang mendunia, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Hmm. Sulaiman Ar-Rasuli, Iya. Syekh Musa Parabe, Syekh Jamil Mm-mm. Jahu, dan banyak lagi Syekh. Syekh itu kemudian tidak lagi terpakai karena masyarakat menilai tidak ada lagi orang yang layak atau pantas disandangkan gelar Syekh. Mm-mm. Syekh terakhir itu barangkali Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang masih dipakai ketika sidang pertama MPR tahun 1955. Nah, Hmm. jadi gelar itu jadi signifikan sekali bagi masyarakat Minangkabau karena itu pengakuan, Hmm. penilaian terhadap eh, Statusnya. eksistensi seseorang, validasi terhadap seseorang. Mm-mm. Karena itulah maka masyarakat ya banyak yang ingin sekali diberi gelar, banyak anggota masyarakat yang berebut gelar. Di samping itu ada gelar yang memperoleh privilege, Hmm. memperoleh kekuasaan, memperoleh apa posisi kehormatan di tengah masyarakat yang sangat didambakan. Hmm. Ada kekuasaan di dalamnya, ada fungsi, ada jabatan di dalamnya. Seperti yang kita dengar, akhir-akhir ini orang berebut atau memperebutkan gelar penghulu kaum. Hmm. Kenapa? Karena di sana ada terkandung atau tersisip sebuah kekuasaan. Mm-mm. Eh, Terutama pada Galasako. Galasako itu melekat kepada pusako di kaum. Iya, iya. Baik di kaum secara khusus atau kaum secara lebih besar di Nagari. Galasako itu melekat kepada pusako. Nah, sekian banyak pusako di kaum atau di nagari itu terkait dengan gelar sako seseorang. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat atau banyak anggota masyarakat berebutan. Ada validasi di sana, ada penghormatan di sana, dan ada jabatan serta kekuasaan di dalamnya. Begitu, Bang Adit? Oke, begitu ya, Mak ya. Jadi ternyata gelar bagi orang Minang atau gala dalam bahasa Minangnya itu bukan hanya sebuah panggilan pengganti nama gitu ya, Mak ya. Bukan Tapi hanya pengganti nama. ada sesuatu yang melekat juga di sana ternyata. Baik itu imateri dan terkadang bahkan sampai materi begitu ya, Mak ya. Betul sekali. Seperti Betul. pusako dan sebagainya. Baik. Nah, dan dengan adanya gelar-gelar seperti itu, Mak, tentu juga akan diikuti ada katakanlah umpamanya karakteristik tertentu ataupun sifat-sifat tertentu dan mungkin juga prasyarat-prasyarat tertentu dari sikapnya dalam menyandang gelar tersebut. Apakah semua gala yang ada di Minangkabau ini seharusnya punya karakteristik seperti itu atau gala-gala tertentu saja, gala adat umpamanya itu gala-gala saku umpamanya. Gimana Mak sesungguhnya seharusnya gitu loh. Ada petuahnya yang sering dibahas ketika akan menegakkan atau menyandangkan gelar gala kepada seseorang. Hmm. Karambia tumbuh di mata. Hmm. Maksudnya bukan di mata orang tumbuhnya, tapi kelapa itu tumbuh dari matanya. Kalau kelapa kita lihat, buah itu ada tiga matanya, tiga Hmm. lubang tempat munculnya eh, bibit kelapa itu. Hmm. Jadi kelapa itu akan tumbuh di mata hanya Iya. salah satu mata dari tiga mata di kelapa itu. Nah, kalau dia tumbuh di mata artinya adalah gelar itu harusnya muncul dari orang yang tepat. Hmm. Nah, mato kelapa itu tempat tumbuhnya cikal kelapa. Hmm. Nah, siapa orang yang tepat? Nah, itulah prasyarat yang Bung Adit tanyakan tadi. Hmm. Eh, Baik gelar adat ataupun gelar dari masyarakat terutama Hmm. itu tumbuh karena
orang yang menyandangnya itu dianggap tepat atau dipandang tepat oleh masyarakat. Iya, iya. Kita ambil contoh bukan gelar adat ya, gelar di Galanggang misalnya. Gelar di Galanggang itu tumbuh karena eh, Karambia Tubuh Nemato, karena orang yang diberikan gelar itu orang yang memang pantas dan layak. Kita ambil contoh Galanggang yang paling terkenal, Galanggang Baburu di Minangkabau. Eh, itu adalah Galanggang yang sangat jelas memperlihatkan bagaimana seleksi alam untuk lahirnya pemimpin. Kalau berburu, Bung Adit, Karimbo itu harus ada seseorang yang Hmm. dijadikan panglimanya atau pimpinannya, Mm-mm. dikatakan muncak. Ya. Nah, dalam sebuah perburuan itu harus ada muncak burunya. Mm-mm. Nah, itu tidak tiba-tiba orang itu menjadi muncak buru. Hmm. Dia harus menata karirnya jadi anak buah dulu, jadi tukang bawa-bawa tali hewan piaraan, Mm-mm. sampai dia menjadi pemimpin dalam perburuan. Nah, seorang muncak buru adalah contoh gala di masyarakat di Galanggang Minangkabau Mm-mm. yang tumbuh di matonya. Hmm. Karambia tumbuh di mato. Artinya apa? Memang tumbuh dari orang yang tepat. Hmm. Nah, itu kemudian dipakai dalam khazanah adat yang lebih kental, upacara, ritual. Mm-mm. Orang yang akan menyandang gelar penghulu itu harus karambia tumbuh di mato. Artinya apa? Tepat orangnya, tepat sasaran, yang terutama ranjinya jelas, Hmm. dia berhak, kemudian orang itu mungkin menjadi pemimpin, orang itu patut jadi pemimpin. Maka Ya. ada tiga landasan eh, seorang penghulu itu diberikan gelar. Mm-mm. Yang pertama itu alua, kemudian mungkin, kemudian patut. Alua itu aturan. Dia harus sesuai aturan, sesuai Hmm. ranji di mana dia eh, ada. Ya, dia kemenakan siapa, dia anak siapa, dari keturunan siapa. Alurnya harus jelas. Kemudian mungkinkah dia jadi pemimpin? Nah, mungkin ini eh, berkaitan dengan kapasitasnya, kemampuannya. Uh, Mangece sih ndak lurih dok kalau jadi pengulo, kira-kira begitu. Bakso Minang saya teloh patah-patah ala jadi pengulo itu mungkin. Iya, iya, iya. Nah, kemudian patui itu tentang karakter, tentang sosok. Maka di Minang itu ada istilahnya, eh, ada yang takah, ada yang tokoh. Hmm. Nah, takah lagi takah si puli di tanah berdarai. Artinya dia belum lengkap kepatutannya sebagai pemimpin. Nah, Hmm. itu tiga kriteria awal ketika eh, pemilihan pemimpin adat itu, terutama untuk pemilihan gelar adat, berdasarkan tiga kriteria tadi. Sesuai yang dua, mungkin dia patuh. Nah, Hmm. kemudian ada tambahan dengan khazanah Islam, dengan syarat-syarat seorang pemimpin menurut Islam, Hmm. yang empat syarat kepemimpinan yang diajarkan Nabi, eh, eh, sidik, amanah, fatanah, dan tabligh itu. Hmm. Empat kriteria seorang pemimpin di Minangkabau. Nah, jadi sebenarnya masyarakat lebih duluan mempunyai kriteria itu ketika melahirkan eh, pemimpin di Galanggang. Jadi Gala di Galanggang itu lahir karena eh, orang itu memang patuh dan sesuai alur dan mungkin. Kemudian dia dipercaya, sidik. Hmm. Kemudian dia amanah. Kemudian dia bisa menyampaikan gagasan dan dia cerdas. Begitulah Bung Adit, bahwa Hmm. gelar adat sebenarnya mengambil dari perkembangan alam sosial masyarakat Minangkabau untuk Hmm. melahirkan pemimpin. Iya, baik. Nah, sebelum kita jeda, Pak, ada satu lagi yang kepikiran. Jadi kan sebelum dia punya gelar, apakah gelar itu gelar adat atau gelar pemberian masyarakat seperti yang bilang tadi Maya, atau gala mudonya ketika dia berkeluarga. Eh,
dia kan sudah punya nama, Mak, ya. Dan orang Minang pun melekatkan nama anaknya itu juga tidak main-main gitu ya, Mak ya. Bahkan Betul. cenderung lebih banyak ke nama-nama yang Islami dengan harapan ya dia akan bersifat seperti itu. Namun ketika masuk gelar, nama seakan-akan terpinggirkan. Nah, ini bagaimana kita melihat ini, Mak? Satu sisi sebelum dia dewasa, si orang tua ini sudah menitipkan doa dalam nama seorang anak, gitu ya, Mak ya. Nah, kemudian ketika sudah dewasa, dia kan yang dipanggil sering hanya gelarnya, galanya gitu ya, Betul. Mak ya. Jarang sekali namanya. Kalaupun ditulis seperti Mama banyak Dokter Saiful Yazan Tuanku Mangkudun gitu ya. Saya yakin mungkin kalau di kampung mungkin Tuanku Mangkudun gitu yang lebih ini ya, Mak ya. Betul sekali. Betul. Bukan pas ditanya Saiful, Pak Saiful mungkin jarang-jarang yang tahu, Mak gitu ya. Tapi kalau Betul. Tuanku Apalagi di Mangkudun rumah anak nggak ada yang kenal itu. nggak Di ada yang rumah kenal. istri Nah, saya nggak ada yang kenal. tapi kalau Saiful kalau Tuanku Mangkudun itu langsung tahu. Nah, ini artinya Iya. bagaimana ini, Mak? Nenek moyang kita memposisikan dua hal ini antara nama dan gelar. Kalau itu kenapa harus cari nama yang bagus-bagus dari kecilnya gitu ya? Sebarang nama aja, kemudian kan pada akhirnya dia kan gelar juga. Nah, tapi dari kecil sudah dibekali dengan nama-nama yang bagus sampai nama-nama nabi, nama-nama ini segala macam gitu, Mak. Pada akhirnya nanti juga akan dialahkan oleh gelar tersebut. Gimana Mama memandang hal ini, Mak? Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bang Adit. Ini pertanyaan berat ini sebenarnya. Kenapa orang Minang itu ketik bernama Gadang Begala? Ah, Kemudian Namo itu hanya dipakai di kampungnya, hmm, Gala itu dipakai di tengah keluarga atau di tengah masyarakat. Nah, ada beberapa alur yang mengatakan begini, Kato Pusako yang mengatakan bahwa Gala itu diamba gadang dianjung tinggi. iya. Artinya tokoh di masyarakat itu dihadirkan oleh masyarakat. Hmm, Tokoh itu tidak datang tiba-tiba. hmm, Nah, ketika dia masih kecil, dia adalah anak ibunya, dia adalah pribadi, dia adalah pribadi. individu. Tapi ketika dia digadangkan, dia sudah berubah status sebagai pemimpin. Ketika Art, dia diamba, dia diberi jambanya, diberi wilayah kekuasaannya, wilayah tugasnya. hmm, Jadi sebenarnya tidak hilang orang itu, dia hanya ditambahkan beban berat, oh, beban barik singgulung batu yang namanya gala. iya, iya, iya. Baik itu gala mudo, baik itu gala sako, Hmm, juga gala sang sako. hmm, Nah, termasuk gala-gala di Galanggang, di surau, segala macam itu adalah sesuatu yang dilekatkan atau disandangkan oleh masyarakat, beban, amanah kepada yang bersangkutan sebagai pemimpin, karena dia sudah digadangkan, hmm, diamba-gadang, dianjung tinggi, dia sudah ditinggikan. hmm. Beginilah cara masyarakat Minangkabau melahirkan tokohnya. Iya, 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 iya. Seseorang tidak bisa tiba-tiba jadi tokoh kalau dia tidak dianjungkan. Seseorang tidak bisa jadi tokoh kalau tidak ada yang membesarkannya, menggadangkannya. Hmm, hmm, hmm. Jadi ketika seseorang diberi gelar, dia sebenarnya sedang dibesarkan, sedang diangkat, sedang dianjungkan. Hmm. Gala Sako, Gala Sang Sako, Gala dari Galanggang, di Surau, di Lapau, di Labuh. Ya mungkin di Lapau ada agak berbeda sedikit karena di Lapau ada Gala Cimeeh namanya, Hmm. Gala Bagara. Iya, iya. Dan kadang-kadang Gala Bagara itu juga sangat melekat kepada diri seseorang karena dia menyenangi itu dan masyarakat menyenangi itu. Barangkali Bung Adit pernah banyak mendengar istilah-istilah garah gelar seseorang di Ya, tengah masyarakat. betul. Ya, Nah, terkadang tanda kutip itu agak-agak memiriskan juga ya istilah gelar-gelar itu. iya, tapi ketika itu disandangkan dan orangnya merasa bangga, dipakainya. Iya, 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 betul, 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 betul. Ya, ada di kampung saya gelarnya itu lenggang. Lenggang itu orang yang suka menari. Hmm. Tapi ketika lenggang itu melekat kepada dia, Hmm. dia memang penari randai, malah semua orang mengenal dia sebagai Mak Lenggang. Iya, iya, Mak iya. Lenggang lebih terkenal daripada gelarnya. Atau nama kecilnya orang tidak tahu, Iya, iya, gelarnya iya. orang sudah lupa, tapi
karena dia adalah seorang penari, dia digelari sebagai Mak Mak Lenggang. Lenggang. Kemudian ada tokoh kita yang juga disapa karena kemampuannya di bidang seni itu, Mhm. yang baru berpulang kemarin itu, karena beliau punya sebuah sanggar hebat, Eri Mevri. Mhm. Sanggarnya eh, dulu pas saya yang di Kalung apa yang di Balai Baru ini. Nah, Mhm. yang beliau disapa dengan nama sanggarnya itu. Disebutkan seperti tadi ada Nyek Lenggang, ada Mak Lenggang, kemudian Eri Mevri ini dipanggil dengan gelar eh, gelar sanggar beliau yang terkenal. Nanti mudah-mudahan teringat kembali oleh saya. Atau Mhm. ada yang teringat dengan gelar atau sanggar Eri Mevri yang kemudian disandangkan dengan gelar galanggang beliau itu. Nah, ini Mhm. contoh-contoh saja ketika jabatan, penghormatan, pengakuan itu melekat kepada diri seseorang, nama kecilnya atau bahkan gelar adatnya bisa dilupakan orang. Mhm. Orang lebih mengenal seorang Buya Hamka daripada Datuk Indomo Iya, 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 iya. atau seorang Malik. Orang lebih mengenal seorang Bung Hatta proklamator daripada seorang Datuk Bapak Yuang Ameh Mhm. dan seterusnya. Orang lebih mengenal Nyek Canduang daripada Syekh Sulaiman Arasuli atau mungkin dua-duanya sudah dikenal gitu ya. Tapi orang lebih akrab dengan Nyek sapaan Canduang. Nyek Canduang. Mhm. Di Bukit Tinggi ada seorang tokoh dulu di Ngarai disebut Nyek Ngarai karena beliau tokoh yang dituakan dan sangat dihormati di Ngarai Siano itu. Beliau Mhm. juga seorang yang ahli pengobatan tradisional. Mhm. Nah, ada eh, panggilan untuk perempuan, tuo. Ada tuo kasia. Itu di agam agam sekitar Bukit Tinggi itu sangat terkenal sebagai dukun beranak yang dipanggil kemana-mana. Bahkan beberapa orang dokter konon lahir dari tangan beliau. Mhm. Nah, ini contoh-contoh gelar atau gala di tengah masyarakat yang kemudian lebih dihormati, lebih disukai oleh masyarakat atau oleh orangnya sendiri, namanya terlupakan. Mhm. Kenapa? Karena ada penghormatan di sana, ada jabatan di sana, ada kekuasaan di sana. Mhm. Tapi kita juga harus sadar banyak sekali gelar yang hilang, tidak lagi terpakai oleh orang bersangkutan. Dia menjadi sebuah busa yang tidak bermakna. Seperti Mhm. kemudian gelar yang sering diberikan kepada beberapa tokoh yang kemudian kita lupa sama sekali. Saya mohon maaf, saya tidak ingat lagi gelar untuk seorang atau beberapa orang presiden yang sudah diberikan oleh masyarakat Minangkabau. Mhm. Oh ya, saya ingat tadi tentang Eri Mevri itu disapa sekarang Nyek Jombang. Oh, Nan Karena Jombang beliau ya. karena beliau punya sanggar tari yang mendunia, Nan Jombang itu ya, Pak ya. Jombang. Maka beliau Oke, disapa Nyek Nyek Jombang. Jombang. Baik, 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 Jadi baik. Eri Mevri-nya lebih terkenal secara profesi, tapi ketika di masyarakat orang lebih menghormati beliau sebagai Nyek Jombang, ya, khusus untuk kolega-kolega dekatnya. Begitu kira-kira Bang Adit. Baik, baik, baik. Baik, Pak, menarik sekali persoalan nama dan gelar yang dilekatkan ke nama di Minangkabau ini, Pak Tengku ya. Dan saya nanti akan juga coba undang pendengar kita, silakan Duta Pendengar di dua telepon kita 812414 ataupun di 08166 Namun sebelum kita lanjut, Mak, ya kita jeda sesaat dan kita akan kembali setelah yang akan berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat dari Padang dalam kearifan lokal Minangkabau. Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan
hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, Pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia. Bro, pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih, Jo? Oh iya, Cakep ya. dia kesini tuh. Namanya Euis. Eis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Eis. Oh, Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak? iya Mbak. Eis. Eis, Jo. Bukan Eis. Orang Sunda pan teh? Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge. Muhun. Abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu. Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan saudara pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Kearifan Lokal Minangkabau dalam topik kearifan dalam fungsi dan peran Gala di Minangkabau ya. Baik, silakan dulu sana bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu Anda di dualan telepon 0751812414 ataupun di 0811660924 ya. Dan Mbak Tuangku Mengkudun masih bersama kita di Kearifan Lokal ini. Baik, sepertinya dan ingin bergabung di 0811660924 kita akan langsung terima ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Pak Rajo Kaci ya? Iya, nanti. Oke, Pak Rajo. Silakan Pak Rajo, Mbak Tuangku. Iya. Itulah lamu nak mengunjungi surau mama. Nah, Ya, ada istirahat sebentar. Garinnya pe keluar. Orang mantap lagi ada. Saya minta orang mantap yang balik. Silakan. Iya. Terima kasih Bang. Mak. Selamat pagi, Mak. Selamat pagi, Raja Kecil. Yuk, pribadi orang Minangkabau. Satu individu banyak galanya, Mak. Nah, misalnya, Mak, kamu kan boleh jadi garim di surau. Kalau ada imam sekali dua kali orang lah memang jawab dia. Kemudian awak di bawa di orang kona masak nasi makan itu mencari jangan di gelanggang perjodohan. Itu kalau lewat sabian galau. Nah, di radio kecil. Kamu sampaikan kau. Macam lagi sudah tu beko sudah saya cara ada dapat lo kalah ni. Kapal orang muda orang sebut dia. Ya. Nan muda itu mak. Aku kadang-kadang aku mengalami main bau itu main buat kalala itu kadang-kadang bingung mak. Kira-kira memang baik tu kalau seorang laki-laki Minang tu mak. Mempunyai gala banyak. Menurut perhatian. Oke, baik. Terima kasih, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadilah banyak pulau Gala makin bingung ya Pak Raja Kecil. Mana Kriyon? Kau dulu tuh dulu. Baik, ada yang lain yang ingin bergabung? Kita juga buka line telepon 81214. Iya. Baik, sepertinya ada Mak. Kita gabung aja Mak ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sama siapa kok? Nanggalo, Teh. Di Nanggalo. Oh, Pak Zam. Oke, silakan Pak Zam. Kalau lah cukup lama Pak Zam ndak terengah. Ya. Kau bertanya kepada Tuk Mah. Silakan Pak Zam. Kau lazim bisa berurang di tengah-tengah di Lapau, di Galanggang, di Nerami lah pokoknya pepatah. Tapi artinya kau ndak tahu banyak ndak tahu. Jadi di luar konteks mati. Silakan. Alu tetaruang patatigo. Samui tapi jai nama itu arti seperti itu kan banyak sampai urang tapi ditanya mana aja nak tahu nya. Iya. Lazim disebut itu. Iya. Nah, tapi tidak tahu artinya. Nah, itu bertanya kepada Tua. Iya. Sama pernahnya mau dengar istilah Giko ya Pak ya. Kok karehnya badan dan tiang ya. Baja jelo ya. Nyo kareh tapi baja jelo ya. Iya. Oke. Kan dua berarti tahu leo ya. Kan duanya barang. Ya, kan duanya udah dapat. Sekadar menabuk sih tahu itu. Kok lunaknya udah dapat di suduro kan itu. Iya, karya bisa teki. Jadi Minang luar biasa. Oke, baik Pak Sam, itu aja Pak Sam. Iya, betul. Termasuk dapat sebut tadi sekali ya. Yang tadi itu. Sabut nanti, iya. Jadi ke kartu cerita kayak Pak Sam ya. Sekali puru terbuka 2-3 talapeh ya. Iya, siap Pak Sam. Terima kasih sama Pak Sam. Terima kasih pada tu. Sama Pak Sam. Baik, Pak Zam ya. Pak Zam di Nanggalo. Baik. Silakan Pak Tuanku, ini menarik ini. Satu Gala, satu Kartu. Menarik dua-duanya. Dari Pak Aryo Kacik tadi benar. Maaf, Pak. Ini ada yang ketiga kita terima, Pak ya. Silakan. Kita gabung ya. Oke. Baik. Ya, yang berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mutia. Yo. Assalamualaikum ada gua. Waalaikumsalam. Dari Pariaman Putri Tanjung. Putri Tanjung di Pariaman. Silakan, Putri. Putri Tanjung memang yo sadanga kecek nada tua tadi. Memang kan kurang ko yo banamo. Tapi namo itu tak tersabui do Gala jo tersabuinya. Iya. Contohnya ko. Ungku awak namo Jenudin. Agala si Pudia. Pudia tu jangan sabuinya. Anan Jenudin ndak ada. Iya. Jelu ko namo Jenun. Bagala si Pacua. Pacua itu kan mensabuinya di Indonesia tahu dah. Iya. Itu je nyamut dia. Makasih pada tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri Tanjung. Kok ini semacam validasi ya, Mak ya? Validasi dari keterangan Mak tadi. Silakan, Mak Tangguh. Baik, terima kasih Pak Aryo Kacik, Pak Sam di Nanggalo, Putri Tanjung di Piaman. Ya. Yang pertama dari Pak Aryo Kacik, benar tiap orang di Minangkabau itu disandangkan atau dipikulkan, diamanahkan gelar, artinya dia diberi jabatan baru. Maka rangkap jabatan itu kadang-kadang terjadi untuk beberapa orang. Iya. Ya jelas ketika dia menikah dia sudah rangkap jabatan. Ketika dia belum menikah, dia mama di sebuah kaum. Ketika dia sudah menikah, dia di sumando di kaum yang lain. Maka dua sudah jabatannya. Nah, ketika seseorang itu mendapat jabatan yang lain lagi, berarti itu pengakuan dari masyarakat. Bisa saja Pak Aryo Kacik ketika di Gelanggang Adek menjadi Kapalo Mudo. Ketika diutus kaum jadi janang. Ketika jadi pemimpin rapat di kaum jadi mama kepala waris. Panggilannya bisa berbeda. Gelarnya bisa berbeda. Nah, sama yang dikatakan oleh Bunda Putri Tanjung tadi. Seseorang itu bisa saja menyandang 3 atau 4 jabatan sekaligus dan dipanggil sesuai dengan jabatannya. Tadi ada yang memanggil
Bang Adit itu dengan Utiah. Utiah ini gelar di sebuah acara tertentu ini. Hmm. Itu gelar pengakuan atau validasi dari masyarakat terhadap seseorang. Bisa saja seseorang itu dilekatkan sekian jabatan oleh masyarakat. Ketika dia di Lapau, dia dipanggil Panjun oleh orang di Lapau, tapi ketika dia masuk ke gelanggang adat, dia menjadi Kapalo Mudo, jadi Sultan Diatih dia. Tapi ketika dia masuk dalam sebuah gelanggang lain, misalnya dia ahli dalam layang-layang, dia jadi muncak dalam galanggang layang-layang atau muncak buru. Ada 3 jabatan. Ketika dia di Lapau, dia senang saja dipanggil Panjul. Tapi ketika dia sudah masuk gelanggang adat, orang tidak mau memanggil dia Panjul karena dia Sultan Diatih yang janang atau Kapalo Mudo atau seorang ahli panitahan, pesambahan. Ketika dia sudah di galanggang Baburu, dia seorang muncak. Orang memanggilnya Mak Muncak. Dan Tidak itu lagi dan itu Panjul. bisa berubah spontan aja itu Mbak ya ketika di Spontan, validasi dan pengingatan oleh orang di sekitarnya. Misalnya kalau saya di depan orang adat atau di cerita adat, orang memanggil saya tuanku kemana-mana. Tapi kalau saya sekali-sekali mampir ke musala, orang memanggil saya ustadz, padahal saya belum pantas jadi ustadz misalnya. Kenapa? Karena ya sekali 2 kali saya jadi imam. Pak Imam Tibo, ustadz lah di Muko. Itu jabatan yang diserahkan, diamanahkan oleh masyarakat dalam skala kecil sekalipun dalam waktu tertentu. Tiba-tiba saja saya jadi khatib, harus jadi khatib dan harus berkhutbah di sebuah masjid yang kebetulan khatib rutinnya belum datang. Itu aduh, mak tuanku mangkudona, jadi khatib lagi nih. Habis khutbah saya dibicarakan, mak khatib, apa ceritanya? Sudah jadi khatib pula saya. Itu memang otomatis. Sama saja dalam keluarga, ketika seorang kemenakan menyapa saya mama, kemudian hadir anak saya, anak saudara laki-laki saya, dia manggil saya bapak. Tidak berbeda itu. Orangnya bisa dalam wilayah yang sama, tapi sapaannya berbeda. Begitu Bung Adit. Ini pengamatan Pak Rijal, Radio Kacik luar biasa ini. Bahwa seseorang laki-laki di Minangkabau itu pada beberapa saat bisa berubah status, jabatan, dan amanah yang dipikulnya. Pak dokter suatu saat bisa jadi datuk dalam lain saat. Seorang buya di suatu saat bisa menjadi seorang inyak yang menjaga nagari. Ada Nyak Buki namanya di kampung saya. Nyak Buki itu dia menjaga sebuah bukit Rimbo Larangan. Dia sebenarnya seorang buya, ahli fikih di masjid besar. Tapi ketika dia sudah di bukit, orang tidak memanggil dia buya lagi. Nyak Buki dia teh itu, jangan coba-coba merusak kayu, kira-kira begitu. Jadi ada validasi, ada penilaian, ada pengakuan dari masyarakat terhadap sebuah gelar. Nah, kita berharap gelar adat pun diperlakukan begitu. Ketika seorang sudah bergelar datuk atau dapat gelar sangsako, dia juga diperlakukan begitu dan memperlakukan dirinya sesuai dengan gelar yang melekat dengan jabatan. Begitu. Ini Mak yang teringat juga. Artinya sesungguhnya ketika orang sudah memberikan sebuah gelar dan itu divalidasi oleh masyarakat, di tema ya, ini bukan gelar. Kita kan belum masuk gelar adat ya, Mak ya. Nanti gelar adat mungkin kita sambung di kedua. Ketika sudah diberikan oleh masyarakat dan itu divalidasi secara bersama oleh masyarakat, tentu ini merupakan sebuah kontrol diri juga harusnya, kan gitu ya, Mak ya. Bagi yang diberikan gelar tersebut, ketika dia diberikan gelar buya umpamanya, tentu dia juga harus bisa memperlihatkan bahwa dia memang buya, kan gitu ya, Mak ya. Betul. Ketika dia diberi gelar muncak umpamanya, dia juga harus bisa memperlihatkan kepemimpinannya di tengah gelanggang, kan gitu ya, Mak. Kira-kira. Nah, apakah itu dalam artian bahwa setiap orang Minang itu memang mengharapkan, atau bukan mengharapkan, tapi diharapkan untuk bisa menjadi pemimpin? Yang laki itu semuanya dapat menjadi pemimpin. Nah, namun sebelum dia jawab, Mak,
Nah, saya takut lupa nih pertanyaan Pak Sam, mungkin walaupun agak Oh iya, iya. agak melenceng Ya, tentang dalam banyak sekali gurindam adat hmm, itu ada apa namanya ya, keadaan yang sukar dinalar oleh masyarakat. Ya. Ya, sebenarnya itu biasa-biasa saja kalau kita pahami dengan sungguh-sungguh. Itu gambaran bagi seorang perempuan ideal di Minangkabau. Seorang putih misalnya eh, digambarkan kalau bajalan si Ganjualalai. Bagaimana jalan si Ganjualalai itu dijelaskan eh, si Balti Pulau Ganjualalai Sajo itu ya. dijelaskan dengan samui tapijak indak Iya. mati alu tataruang patah tigo. Iya, iya, iya. Begitu ringannya dia melangkah, semut saja dia injak tidak mati. Tapi begitu teguh langkahnya itu, sehingga apapun yang menghalangi, alu itu adalah alat untuk menumbuk padi, kayu yang keras. Kalau itu yang menghalangi langkahnya, dia kayu itu bisa patah, alu itu bisa patah. Artinya di sini adalah keteguhan, tapi juga ada kelembutan di dalamnya. Dia lemah lembut, tidak sampai membunuh semut yang terinjak, tapi juga teguh, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Jadi ada keteguhan sekaligus kelembutan. Memang sepertinya paradok di sana. Tapi sebagian besar gurindam atau pusako itu memang isinya paradok supaya orang berpikir. Bagaimana kandua badan tiang dan tiang. Kendur itu tapi berdenting bunyinya itu susah sekali itu mencari ada dawai yang bisa begitu. Iya, iya, iya. Tapi tegangnya bajelo-jelo, berjela. Tegang bajelo-jelo itu tidak bisa dicari dalam nyata. Nah, tapi begitulah petuah Minangkabau itu untuk mengajarkan kalau kan dua badan tiang dan tiang itu artinya luas. Tagang bajelo-jelo itu sama dengan yang tadi itu. Alu tatolong patah tigo itu. Iya, Teguh. sepertinya sewarna ya, Mak ya, bahwa dalam Iya. apa tegasnya ada kelembutan, dalam lembutnya ada ketegasan. Iya. Barangkali sewarna seperti itu ya, Mak ya. Gitu ya. Yang paling nyata di Minangkabau itu adalah bahwa hierarki kepemimpinan itu ada, tapi demokrasinya nyata dalam hierarki itu. Otoritariannya jelas, tapi demokrasinya nyata. Dalam otoritarian ada demokrasi, dalam demokrasi juga ada ini ya, Mak ya, otoritariannya. Dan itu sukar bagi masyarakat luar memahami. Tapi begitulah Minangkabau dengan sekian paradok itu mereka berkembang menjadi masyarakat yang ya barangkali punya pikiran yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat lain. Nah, itu barangkali Bang Adit. Iya, benar, Mak. Kita kembali, Mak, ke pertanyaan terakhir saya tadi, Mak. Jadi, ketika seseorang diberikan gelar oleh masyarakat dan itu divalidasi, itu sesungguhnya pertanyaannya bebankah itu atau sesungguhnya adalah sebuah manfaat besar bagi dia? Seperti apa, Mak? Menurut Mak? Dia jadi beban ketika itu disandarkan kepada tanggung jawab terhadap pusako dan kaumnya. Tapi dia menjadi sebuah penghormatan kalau dia memandang itu sebagai kepercayaan masyarakat terhadap dia. Ya, tinggal orangnya yang menilai ini jadi beban atau jadi tanggung jawab atau jadi kehormatan atau sekaligus semuanya itu adalah sebuah pengakuan bahwa dia orang yang pantas jadi pemimpin. Betul, betul. Pemimpin dalam berbagai hal. Berarti memang secara tidak secara tidak eksplisit dikatakan bahwa sesungguhnya laki-laki di Minangkabau itu harus siap jadi pemimpin, begitu ya, Mak ya? Betul, betul. Ya, walaupun gala itu ada juga untuk perempuan, tapi lebih banyak gala itu diserahkan kepada laki-laki karena perempuan hak pakainya lebih banyak. Hak atur dari laki-laki memerlukan kepemimpinan. Jadi lebih banyak kepada laki-laki diserahkan. Gelar untuk perempuan juga banyak, baik gala adat ataupun gala sang sako, gala di masyarakat misalnya rangkayo, bundo kanduang, putih, ya cukup banyak gelar untuk perempuan Minangkabau, tapi itu memang tidak
menjadi menjadi khazanah yang diperbincangkan. Apalagi sebagian besar gelar dari kerajaan untuk perempuan itu tidak terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Begitu Bang Adit. Baik, Mak. Terima kasih, Mak. Terima kita sadari sudah jam 10 ya. Rasanya kita baru diskusi nih, Mak. Tapi itulah enaknya di diskusi adat ini. Dan sepertinya kita juga belum menyentuh nih gelar-gelar adat nih, Pak ya, gelar sako dan seterusnya. Barangkali Betul. di episode berikutnya kita akan fokus ke gelar adat, Mak, dan itu mungkin akan lebih menarik lagi karena banyak kajian di sana saya pikir ini, Pak ya. Insya Allah. Ya. Baik, Mak, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, Mak, sebagai statement terakhir silakan, Mak Tuanku Mangkudun. Baik, jadi baik gala adat atau gala dari masyarakat adalah sebuah validasi, sebuah pengakuan, sebuah hasil penilaian masyarakat tentang keberadaan seseorang, eksistensi seseorang. Di sana ada pengakuan, di sana ada amanah, di sana ada validasi tentang simbol status dan identitas. Juga ada jabatan dan kewenangan di dalamnya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti dalam hal yang lebih mendetail. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak Tuanku Mangkudun. Sampai jumpa minggu depan insyaallah, Mak ya. Oke. Baik, Dun Sanak Padangnya, demikian acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini bersama Mak Tuanku Mangkudun dalam topik kearifan dalam fungsi dan peran gala di Minangkabau ya. Kita belum menyentuh nih gelar adat ini, nah nanti akan lebih seru lagi nih. Ada gelar pusako, gelar sako, sang sako dan semacamnya, dan apa saja melekat di dalam gelar-gelar adat tersebut. Jadi akan lebih menarik bersama pendengar. Karena itu jangan lewatkan pada Kamis depan insyaallah kita masih dengan kearifan dalam fungsi dan peran gala di Minangkabau bagian kedua tentunya bersama Pak Tengku Mangkudun. Dan juga terima kasih buat pendengar kami Pak Raja Kacik, Pak Zam dan Ibu Putri Tanjung yang telah bergabung dalam telepon, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, dan sampai jumpa di kearifan lokal Minangkabau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.